Saya ingin kita membahas sekali lagi bahwa tema kita untuk bulan ini adalah the need of raising up new leadership. Kebutuhan untuk membangkitkan pemimpin-pemimpin yang baru. Jadi selama ini kita akan membahas kebutuhannya. Tadi pagi di kebaktian yang pertama saya berusaha untuk meletakkan sebuah dasar filosofi yang sederhana. Saya pengen kita semua belajar bagaimana gereja mempersiapkan orang percaya. Saudara perlu dipersiapkan. Nah begini, kalau saudara telah dipilih oleh Tuhan Yesus, saudara telah mengalami semua mujizat-mujizat yang Tuhan bawa dalam kehidupan saudara, saudara jangan berhenti sampai di situ. Saudara harus masuk lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan. Saya akan kembali membaca ayat ini, sama seperti kebaktian yang pertama. Kita akan membaca dari kitab Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-17. Kenapa saya cuma ambil ayat 17? Saya menyarankan saudara membaca seterusnya. Sebab rupanya Lukas adalah orang yang mengerti betul perjanjian lama juga. Sampai dia kemudian memberikan kesinambungan. Sebab begini, di akhir perjanjian lama, Tuhan berfirman terakhir kali di kitab Maleaki. Itu dengan berkata di pasalnya yang keempat, Maleaki pasal 4 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Pada hari-hari terakhir, aku akan mengutus Elia kepada kamu. Dia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada orang-orang benar. Dan hati balik kepada anak-anaknya dan anak-anak kembali kepada bapaknya. Supaya aku jangan memukul bumi hingga musnah. Setelah Tuhan menyampaikan pernyataan itu, Alkitab berkata Tuhan tidak berbicara lagi kepada manusia. Dan kemudian nanti 400 tahun kemudian baru muncul lagi suara Tuhan. Dan orang yang pertama yang terima itu di perjanjian baru adalah Nabi Zakaria. Dan inilah apa kata malaikat. Ternyata malaikat refer lagi kepada yang terakhir yang dikatakan oleh kitab Maleaki. Nah, kita baca ayat 17 tentang lahirnya Yohanes Pembaptis. Dia bilang begini. Iya, kembali ayat 17 tadi boleh? Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Nah ini sekarang purpose-nya. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Jadi jemaat kita ini bukan jemaat yang hanya sekedar menjalankan kebaktian hari Minggu, percayalah. Kita tidak percaya bahwa kita cuma datang ke gereja dan duduk bikin panas bangku gereja. Apa yang kita pikirkan adalah gereja kita harus mempersiapkan orang yang ada di dalamnya. Kita perlu mempersiapkan setiap orang. Jadi saya berharap saudara mau juga dipersiapkan oleh Tuhan untuk masuk pada rencana Tuhan. Sebab Alkitab bilang yang Tuhan inginkan adalah bangkitnya sebuah pelayanan di akhir zaman yang akan menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan. Jadi kita tidak hanya datang ke kebaktian hari Minggu. Kita tidak cuma datang duduk bikin panas bangku gereja dan pulang. Kita nggak hanya buat itu. Kita datang untuk menemukan sebuah tujuan yang pasti bahwa Tuhan mau memperlengkapi saudara. Tuhan mau memberdayakan saudara lewat gerejanya. Supaya saudara kemudian dipersiapkan, saudara akan mengerjakan perkara-perkara bersama dengan Tuhan. Kita tidak berbicara soal jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Sebab dalam filosofi kita bahwa semua orang percaya adalah pelayan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bahwa saudara tidak perlu masuk sekolah teologi untuk menjadi pelayan Tuhan. Saudara tidak perlu lulus sebuah pelatihan singkat misi untuk jadi hamba Tuhan. Saudara adalah hamba Tuhan. Siapa saja yang ditebus oleh Tuhan. Siapa saja yang telah mengalami kasih Tuhan. Siapa saja yang telah dilepaskan dari dosa kepada kehidupan yang berguna atau berarti. Dia adalah hamba Tuhan. Sebab yang Yesus buat untuk kita adalah begitu saudara diselamatkan, dia menjadikan saudara imam. Jadi saudara adalah apa? Imam. Kita mempercayai salah satu bentuk reformasi yang harus kita terus embrace adalah reformasi yang berurusan dengan keimamatan semua orang percaya. Semua orang percaya adalah apa? Imam. Saudara dan saya adalah imam. Kita berarti adalah orang-orang yang berhak melakukan pelayanan bagi Tuhan dan bagi manusia. Sudah paham itu maksudnya? Jadi kita semua ini adalah telah ditetapkan oleh Tuhan untuk melakukan pelayanan. Jadi kita perlu dipersiapkan. Bilang loh, saya perlu dipersiapkan.
Saudara perlu dipersiapkan. Dan persiapan itu akan meliputi beberapa hal, kita akan bahas nanti. Tapi yang paling penting dari semuanya adalah kita perlu untuk masuk pada persiapan yang menentukan sekali adalah persiapan firman Tuhan dan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Itu dua hal yang paling penting. Saya menyebutnya sebagai persiapan kualitas. Kita sedang mempersiapkan kualitas orang-orang yang mengerti firman Tuhan. Kita mempersiapkan kualitas orang-orang yang mengerti cara kerja kerajaan. Kita akan mempersiapkan orang-orang yang mengerti bagaimana memiliki karakter Kristus dalam berhubungan dengan orang lain. Itu perlu apa? Dipersiapkan. Bilang dulu, dipersiapkan. Saudara tidak akan melakukan apa-apa kecuali saudara mempersiapkannya. Ya. Ada zaman di mana kita mau hidup di era flow, ngeflow aja. Yang penting mengalir. Kebaktiannya ngalir, khotbahnya ngalir, semuanya mengalir. Saking mengalirnya terlalu jauh mereka mengalir. Kita perlu sekali punya sesuatu. Jadi begini, dalam kehidupan ini kita bukan cuma sekedar punya kehidupannya. Harus ada struktur, ada skeleton yang harus membangun supaya kita bisa bergerak. Makanya kita perlu struktur. Saya tanya pada saudara, bagaimana saudara bawa telur 5 butir? Masih bisa dipegang. 3 tangan kiri, 2 tangan kanan. Kalau kantongnya besar, kasih masuk di kantong. Tapi telur 20 butir? Pakai keranjang, Pak. Nah, telur itu kehidupannya, keranjangnya itu strukturnya. Ya kan? Buang kok keranjangnya. Tidak makan kok telur. Buang kok telurnya, kok tidak mungkin makan keranjang. Berarti sudah perlu kedua-duanya. Sudah perlu, kita harus punya kualitas kehidupannya. Tapi kita perlu apa juga? Kita perlu struktur yang kuat. Struktur yang kuat ini kita perlu bangun. Dan struktur itu adalah struktur yang tepat guna. Yang cocok buat saudara. Kita enggak bangun struktur cuma sekedar struktur. Kita mau strukturnya adalah struktur yang memberdayakan orang. Di mana siapa saja yang diberdayakan akan terlibat dalam pelayanan bersama dengan Tuhan. Dan menurut saya kalau kita memang mempersiapkan diri kita dengan baik, kita akan melayani kota kita. Dan saya enggak takut keluar dari kita banyak ministry-ministry yang baru. Banyak pelayanan-pelayanan yang baru. Saya enggak takut kalau kemudian saudara berkata ini, Bang Jo saya mau merintis jemaat di sini, silakan. Bang Jo, saya mau bikin kantor saya jadi gereja saya. Silakan. Saya enggak takut. Karena tugas saya adalah mempersiapkan suatu umat. Tugas saya adalah memperlengkapi satu umat. Supaya satu umat ini pergi dan melakukan kehendak Allah dimanapun dia berada. Amin. Supaya saudara tidak datang duduk bikin panas bangku gereja. Kesian, aduh. Saudara akan pergi dan menghasilkan buah dan mengerjakan kehendak Allah di sana. Nah mari kita lihat mengapa. Need-nya kita apa sebenarnya? What is the need? What is the need? Yang pertama adalah kebutuhan bahwa orang percaya harus masuk dalam pelayanan. Itu kebutuhan yang pertama. Semua orang percaya harus masuk dalam pelayanan. Mengapa? Sebab ladangnya sangat luas dan butuh banyak pekerja. Dan doa Tuhan Yesus di kitab Matius pasalnya yang ke-9 ayat 35 sampai ayat yang 38 beritahukan pada kita bahwa tuayan memang banyak. Tapi apa? Pekerja sedikit. Sampai sekarang kita tetap kekurangan pekerja. Sampai sekarang kita kekurangan orang-orang yang dapat dipakai. Kemana mereka? Padahal jumlah orang percaya kalau dihitung sangat banyak. Mereka sangat banyak tapi tidak ada pengaruhnya. Karena mereka tidak pernah dipersiapkan. Mereka tidak pernah dilatih. Mereka tidak pernah diberdayakan. Makanya mereka kita orang percaya. Maafkan saya pakai bahasa ini. Tolong jangan tersinggung. Tapi kalau tersinggung percaya itu karena saya mengasihimu. Invalid. Impoten. Tidak bergerak. Tidak berdaya. Ada Ji. Tapi tena buah-buah. Nah. Itu bahasa Jepang. Ada, tapi enggak berfungsi. Ada, tapi tidak memberi pengaruh. Ada, tapi tidak berfungsi. Ada, tapi tidak tajam. Ada,
tapi tidak memberikan kekuatan pada kerajaan Tuhan. Nah, ini yang kita sebut dengan kita harus pertama mengerti. The first need is this. Ini need yang pertama. Supaya semua orang percaya, bangkit dan melayani Tuhan. Aminnya cuma 2, yang lain kayaknya maunya cuma mau duduk bikin panas bangku gereja terus ini. Jadi gini. Dia cuma mau pelayanan sebagai sambilan. Bilang dulu sambilan. Oke, saya bekerja, sambilannya pelayanan. Mari saya beritahu pada saudara, balik. Pelayanan, sambilannya bekerja. Ulang. Balik dulu. Oke. Kita punya pemikiran ada lagi nih. Gini nih. Bekerja baru apa? Sambilannya apa? Pelayanan. Tahu sambilan? Sambilan itu begini. Kalau saya ada waktu baru saya bikin. Kalau saya tidak sibuk baru saya buat. Tapi kalau saya sibuk, jangan mau ke Tuhan. Coba bayangkan. Menurut saudara lebih sibuk dari Tuhan gak? Terus coba kau minta pada Tuhan. Tuhan tolong jawab dulu doa aku. Tuh berkata, sibuk kak? Tunggu mana? Kita suka kasih Tuhan yang apa? Sambilan. Now, kita change paradigm kita. Paradigm kita jelasnya adalah pekerjaan sambilan. Pelayanan yang utama. Bahaya ini Pak Jonathan. Nanti kita bangkrut. Dunia sudah bangkrut sekarang. Jangan mau tunggu nanti. Dunia sudah bangkrut sekarang. Dunia sekarang lagi bangkrut. Coba harapkan mau ke uangmu sekarang. Harapkan mau ke bisnismu sekarang. Tuh sudah diam-diam tidak berani jago juga. Karena kau baca-baca tidak ada keanjlokan saham terbesar dalam 3 tahun terakhir. Ini yang paling parah. Sekarang ini lagi. Jadi banyak orang sekarang bakal masuk gereja ke siang. Pasti. Yakin saya banyak sekali. Ya ini benar. They will seek God. Mereka akan cari Tuhan. Terpaksa. Tidak ada pilihan. Mereka akan cari Tuhan. Tapi masalahnya sekarang kita nggak siap. Gereja tidak dipersiapkan untuk hal tersebut. Karena nanti saya yakin lebih banyak orang yang cari Tuhan sekedar ini. Mereka akan cari perlindungan yang tepat. Ya. Untuk sementara kita bangsa Indonesia kayaknya senang-senang karena berita-berita bilang kita tidak tersentuh. COVID-19 tidak kena ke kita. Ya, COVID-19 itu adalah coronavirus disease 19 yang sedang kemana-mana. Katanya nggak kena. Cuma karena kita tinggal di daerah panas. Tapi isu utamanya sebenarnya adalah begini. Di saat kayak sekarang ini, kita dengar suara Tuhan. Kita harus mempersiapkan diri kita. Yuk kita belajar dari sejarah sedikit. Boleh gak kita belajar dari sejarah? Boleh ya? Boleh. Tahun 2004 apa yang terjadi di dunia pada waktu itu? Bulan Desember, tsunami. Itu tsunami bunuh lebih banyak dari COVID ini kan. Satu tsunami seluruh dunia 250.000 orang mati tahun 250.000 itu 1/4 juta manusia mati karena apa? Tsunami. Nah tsunami yang paling besar ada di mana Bapak-Bapak? Indonesia. Kalau orang bertindak lambat bisa karena beberapa hal. Tidak tahu medan, tidak dipersiapkan, tidak tahu mau bikin apa. Coba tanya sekarang orang percaya. Kalau penuaian besar terjadi, kamu bikin apa? Tahu jawabannya? Tidak tahu mi? I don't know. How? Nah kita dari sekarang harusnya dipersiapkan. Supaya saudara tahu bagaimana berespon. Sebab gereja tetap harus menjadi jawaban. Kita bisa katakan kepada mereka. 1,000 rebah di sebelah kiri. 10.000 rebah di sebelah kanan. Tuhan akan tetap menjaga kita. Virus itu gak penting buat kita. Iya gak? Kita tidak perlu takut apa-apa sebenarnya. Karena Tuhan yang menjadi penjaga kita. Kita tidak akan menjadi lemah karena hal tersebut. Orang akan melihat kekuatan dari mana orang-orang ini punyai. Ketahuilah kita punya Tuhan yang hidup. Dia hidup. Dia masih bekerja di tengah-tengah kita. Dia bekerja di dalam kita dan dia bekerja melalui kita.
Nah, kita perlu dipersiapkan untuk hal tersebut. Kalau mau tahu ayat-ayatnya, dari awalnya Tuhan mau semua umat Tuhan menjadi imam. Bilang dulu pada teman di sebelahmu, kamu imam. Kau jawab, kau juga. Semua kita imam. Kita harus terlibat dalam pelayanan ini. Kita harus terlibat pada apa saja yang Tuhan mau kita inginkan. Yang kedua, ini saya share di kebaktian yang pertama. Bahwa apa saja yang Tuhan minta kepada kita, itu keluar dari karakternya dan pribadinya. Apa saja yang Tuhan minta dari kita, manusia ini, itu keluar dari karakternya dan pribadinya. Kalau Tuhan minta kita untuk mengasihi, karena Dia mengasihi, betul nggak? Kalau Tuhan minta kita mengampuni, karena Dia apa? Mengampuni. Kalau Tuhan minta kita pergi memberitakan Injil, karena Dia pergi memberitakan Injil. Apa saja yang Tuhan minta kepada kita, itu keluar dari personalitinya, keluar dari karakternya. Jadi Tuhan tidak minta apa saja yang Dia belum pernah buat. Betul ya? Apa saja yang Tuhan minta? Kalau Tuhan minta saudara menangkan keluargamu, karena Tuhan lakukan hal yang sama. Apa saja yang Tuhan minta dari kita, karena Tuhan sudah mengerjakannya terlebih dahulu. So anything that God asks you to do, it generates from His character, from His personality. Dia mau kita menjadi seperti Dia. Jadi begini, persiapkan diri kita bukan cuma dari sisi kualitas kehidupan, tapi dari sisi strategi. Bagaimana kita strategi? Harus ada strategi. Hidup ini perlu direncanakan. Minggu lalu saya sudah cerita pada saudara, juara tenis perempuan di Australia Open itu umurnya baru 21 tahun atau 19 tahun umurnya. Ya, namanya Kenin. Waktu mereka pindah dari Rusia, bapaknya tidak punya pilihan lain. Anak ini harus jadi pemain tenis. Mereka jalan berkilometer untuk cari pelatih tenis yang baik. Cari sampai dapat. Kemudian dia latihan, dia tidak punya pilihan lain. Dia dipersiapkan untuk jadi champion. Dan dia jadi champion sekarang di usia yang masih sangat muda. Apa yang mereka buat? Mereka mempersiapkan diri mereka. Mereka mempersiapkan diri mereka. Makanya karena persiapan itu kita perlu kader orang. Kita harus melahirkan anak-anak rohani. Kita harus punya orang-orang yang kita menangkan dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, saya harus sentak kita sekalian hari ini untuk mulai menginjil lagi. Lahirkan anak-anak rohani. Kita tidak begini. Kita tidak dipanggil untuk memelihara segelintir orang. Kita disuruh untuk memenangkan seluruh dunia ini. Saudara harus pergi untuk memenangkan. Pergi punya anak rohani. Lahirkan anak rohani. Menangkan jiwa. Jangan eksklusif buat diri saudara sendiri. Sebab kita harus pergi untuk menjangkau jiwa. Sebab ini karena Tuhan minta kita untuk pergi. Amin. Saya cerita ini sebentar buat saya. Ini ada di banyak buku-buku sejarah misioneri. Pada pergerakan Moravian, pada itu selama 100 tahun mereka melakukan kebaktian doa. Count van Zinzendorf memulai pergerakan ini abad 17, masuk ke abad 18. Mereka berdoa, mereka cari Tuhan. Pergerakan Moravian Movement ini sudah boleh baca, Google aja. Dia didirikan oleh seorang yang bernama Count van Zinzendorf. Dia punya persekutuan kecil namanya adalah Domba Kecil. Itu Little M Fellowship, dia punya persekutuan kecil. Kemudian dari situ dia mengembangkan sesuatu di situ. Tahu nggak? Karena mereka berdoa dan cari wajah Tuhan. Ini kesimpulan yang dia capai. Setiap kali orang intim dengan Tuhan, selalu ada pesan dari Tuhan. Dan pesan Tuhan tidak pernah berubah. Misi bagi dunia. Jadi aneh kalau kita menyembah Tuhan, terus pesan dari Tuhan cuma berkat, tidak ada misi. Itu salah Tuhan kayaknya itu. Menurut 100 tahun mereka cari Tuhan, keintiman dengan Tuhan yang mereka dapatkan selalu, isi hati Tuhan yang Tuhan mau beritahu buat umatnya adalah, you go, pergi, sampai yang terjadi. Count van Zinzendorf dengan movementnya itu memutuskan setiap 50 orang yang kumpul harus ada satu yang dikirim menjadi misioneri.
Dan kalau tidak salah menurut cerita mereka sudah sampai ke pantai laut di pantai selatan Pulau Jawa. Entah abad keberapa mereka udah masuk ke sini. Tapi mereka ini dikirim kemana aja. Nah ini beberapa cerita mengenai mereka. Mereka yang memang dipersiapkan. Mereka gampang sekali tergerak oleh belas kasihan. Ada 2 orang pulang persekutuan doa sepanjang malam. Mereka jalan tiba-tiba mereka berhenti di sebuah pasar budak. Orang kemudian dijual jadi budak. Orang dijual jadi budak. Mereka liatin. At the end of the day, keduanya copot bajunya. Serahkan diri untuk jadi budak. Dikirim untuk menangkan budak-budak yang dikirim pada waktu itu. Udah, pemikiran kayak gini udah gak mungkin masuk di zaman sekarang kan. Otaknya kita gak mungkin. Susah banget kita. Kita terlalu egosentris. Kita terlalu berpikir tentang diri kita sendiri. Kita tidak mencintai lagi apa yang merupakan nyawa dari Injil. Bahwa nyawa dari Injil adalah Yesus datang ke dunia ini menyerahkan nyawanya untuk kita. Kita tidak punya pengorbanan yang seperti itu. Tapi kan kita perlu dilatih toh. Kita perlu dipersiapkan toh. Jemaat yang perlu dipersiapkan. Kita semua perlu dipersiapkan. Yang ketiga, dan yang terakhir tentunya, kenapa kita perlu dipersiapkan? Kenapa? Kenapa kita perlu? Ini the need to be equipped penting sekali. Karena begini, Yesus sendiri telah mempersiapkan sebuah struktur yang mempersiapkan umatnya. Yesus waktu dia naik ke sorga, dia mengirim 5 jawatan ke dunia ini. Dia mengirim 5 jawatan ke dunia ini sebagai pemberian untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Yuk kita lihat ayat ini dan kemudian saya mau saudara temukan hak saudara. Kalau saudara mau terlibat dalam pelayanan, gereja ini terbuka untuk pelayanan apa saja. Ya, jangan lupa gembala dari jemaat ini untuk sementara ini adalah Jonathan Patiasina. So we are under new management right now. So ada manajemen baru yang harus terjadi. Salah satu manajemen pelayanan kita adalah kita akan mempersiapkan semua orang. Saudara berhak untuk dilayani dan dipersiapkan. Saudara punya hak untuk datang kepada kami dan beritahu persiapkan kami. Kalau ada yang punya perusahaan, punya kantor dan berkata gini, tolong layani kantor saya. Kita happy datang layani kantor saudara. Ada pegawai-pegawai, saudara yang sudah pikir mereka tidak bisa datang ke gereja, mereka tunggu di kantor, beritahu jam berapa saja kita datang layani mereka. Sebab tugas kita adalah mempersiapkan saudara. Saya ulang lagi, kayaknya saudara tidak dengar baik-baik ini. Tugas gereja adalah mempersiapkan saudara. Sebab tugas semua pelayan Tuhan, tugas 5 jawatan untuk mempersiapkan saudara. Coba kita baca ayatnya sekarang. Efesus pasalnya yang keempat. Ayat 11, 12, dan 13. Saudara boleh baca sampai ayatnya yang ke-16. Tapi saya cuma mau baca ayat ini saja. Kemudian kita selesai. Kita tidak akan lama-lama hari ini. Yang penting sudah tahu bahwa kita siap untuk mempersiapkan saudara. Siap untuk mempersiapkan. Siap. Dan ialah, siapa ialah ini? Yesus. Dia telah naik ke tempat yang tinggi kalau saudara baca di atas. Yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Stop dulu sekarang. Kalau saudara masih pikir rasul sudah tidak ada, kasihan deh loh. Rasul masih ada. Nabi masih ada. Tapi katanya rasul sudah mati zaman dahulu. Yang sekarang tidak ada nih. Nah, itu ada teori teologi association teori yang berkata bahwa rasul sudah tidak ada. Alkitab berkata gereja tidak kekurangan satu karunia pun. Sampai Yesus datang kali yang kedua. Sampai hari ini rasul-rasul masih ada. Masih ada gak rasul-rasul? Rasul apa kayak ini? Karena ada yang bilang rasul sudah terakhir itu yang lahir tahun 700. Tidak, masih banyak rasul-rasul perjanjian yang masih muncul. Rasul-rasul perjanjian baru yang merupakan manifestasi dari pelayanan Yesus pada jemaatnya. Rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil, gembala, dan pengajar. Sayangnya gereja Tuhan
cuma mengenal 3 hal ini. Ini akibat kecelakaan teologi yang namanya cessation theory itu. Bahwa karunia berhenti pada zaman matinya para rasul. Padahal karunia terus berjalan. Gereja tidak akan kekurangan karunia sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Rasul masih ada. Cuma memang tidak enak kalau kita memperkenalkan diri. Siapa dia ini? Rasul Jonathan Patiasina. Ya jelas tidak lah. Nabi Hans Palijama. Kan jelas tidak begitulah. Ya kan? Rasul Henco Kopstan. Kan tidak. Ya kan? Ya kan? Ya. Atau Rasul Sony Tan misalnya. Apa lagi? Sebut lagi. Nabi Willem Pitoyo misalnya. Siapa saja. Sebut mau kodamu. Kan tidak begitu memang. Sebab bukan jabatannya yang penting. Tapi fungsinya. Nah ayat berikutnya memberitahukan pada kita. Apa fungsinya? Coba kita lihat nih tujuannya. Apa fungsinya? Yuk ayat 12. Nah, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Jadi rasul, nabi, penginjil, gembala dan pengajar adalah untuk memperlengkapi. Perhatikan bahasa memperlengkapi. Bahasa yang saya pakai adalah mempersiapkan. Jadi rasul, nabi itu tugasnya adalah apa? Untuk memperlengkapi. Halo? Jadi rasul tidak membangun pelayanan kerasulan. Dia punya pelayanan adalah memperlengkapi orang kudus. Nabi akhir zaman akan memberitahukan apa yang bakal terjadi kepadamu 3 bulan ke depan. Atau yang terjadi besok bisa kita pastikan. Itu bukan nabi itu. Nabi nggak ada urusan. Nabi bukan peramal. Nabi menyatakan tujuan bagi Tuhan. Tapi orang percaya harus punya kesaksian di dalam. Kita tidak lari kesana kemari cari nabi. Ada Roh Kudus dalam kita. Nabi memberikan itu tuh peneguhan buat saudara. Oke, terserahlah. Saudara mau lihat ya. Tapi 5 jawaban ini punya tugas adalah untuk memperlengkapi orang kudus. Supaya apa? Coba kembali lagi ke ayat yang tadi ya. Untuk melakukan orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Jadi orang kudus yang melakukan pekerjaan pelayanan. Betul kan? Iya kan? Siapa yang harus melayani? Rasul atau orang kudus? Orang kudus. Tugasnya rasul memperlengkapi. Yang melayani? Orang kudus. Jadi kalau di sini tugas saya apa? Memperlengkapi. Tugas saudara? Melayani. Jadi nggak ada tugas bikin panas bangku gereja. Atau tidak ada tugas untuk tambah-tambah absen di gereja biar gereja kelihatan lebih besar. Atau lebih banyak jumlahnya. Bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah saudara diperlengkapi untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Nah, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi pekerjaan pelayanannya saudara yang kerjakan. Yuk mari kita melayani bersama-sama. Ayo semangat, semangat. Semangat pelayanan. Ya kita perlu melayani. Ya dong, kita harus punya kredo ini. Tahu nggak? Saya lebih tertarik saudara diperlengkapi daripada kita bikin KKR besar. Menghadirkan artis ini, artis itu. KKR besar-besaran. Yesuslah jawaban. Datang semua orang KKR. Kita sudah baca. Kita sudah tahu hasil penelitian. KKR itu sumbangsinya cuma tahu berapa? Udah tahu berapa? Bukan saja cuma 1%. 0,1%. Tapi kita habiskan dana, tenaga. Penari-penari latar di mana-mana, lampu di mana-mana, musik yang paling bagus kita taruh di situ. Waduh, gedung kita rubah. For the event 2 nights. Terus yang datang maju ke depan bertobat, dia tonji. Terus kita bingung kenapa ini orang-orang begini. Hei, coba kita hentikan yang tidak perlu. Coba kita persiapkan orang percaya. Mereka yang menangkan jiwa di rumah mereka. Mereka menangkan jiwa di kantor mereka. Mereka menangkan jiwa di tempat pekerjaan mereka. Mereka dipersiapkan. Karena Tuhan sudah memiliki struktur yang tepat. Saya sebut struktur equipment yang tepat. Equipping structure. Dia yang akan memperlengkapi orang percaya. Nah sekarang pertanyaannya buat saudara. Mau nggak saudara diperlengkapi?
Oke, saya tambah lagi. Ada waktu enggak buat saudara diperlengkapi? Kenapa? Saya aji mumpung kalau yang begitu. Karena ada kesempatan. Ambil waktu. Saya rasa, menurut saya, gereja sekarang perlu riset. Perlu riset identity. Perlu riset kualitasnya. Perlu riset ulang. Mengapa dia ada di kota itu? Mengapa? Saudara pikir tawaran untuk kita nanti jalan pagi, jam 6 pagi nanti kasih bersih-bersih kota, kita cuma mau bagaya-bagaya saja. Pakai baju terus jalan-jalan pagi. Terus kemudian bagaya-bagaya untuk kota. No. We are here to serve our city. Kita ada di sini untuk melayani kota kita. Jalan sambil bersihkan, sambil berkata dalam nama Yesus, saya bersihkan juga dosa-dosa dari bangsa ini, dari kota ini. Saya bersihkan korupsi dari kota ini. Saya bersihkan kejahatan dari kota ini. Berdoa. Kita punya tindakan, jadikan tindakan profetis. Kita sambil berdoa, bersihkan kota, jalan sehat. Kalau kita bisa buat setahun 3-4 kali, haleluya. Tapi kalau kita sudah terbiasa buat hal tersebut, saya mau jemaat kita berpikir sangat luas untuk mengerti bahwa Tuhan memperlengkapi kita untuk menangkan kota. Tebak, saya beritahu buat saudara. Tebak, kalau kita kerjakan ini, saudara mulai menabur yang baik. Saudara mulai menabur benih. Siapa yang mau menuai? Tolong angkat tangan. Siapa yang mau menuai? Angkat tangannya begini. Angkat tinggi-tinggi. Siapa yang mau menuai? Oke. Menabur, Pak. Memang Yesus bilang ada saatnya kamu akan menuai di tempat kamu tidak menabur. Tapi untuk sementara kota ini perlu ditaburi dulu. Makassar perlu ditaburi dengan kebaikan Yesus Kristus. Kita menabur, kemudian kita akan lihat benihnya akan bertumbuh. Siap untuk dituai. Katakan, saya siap. Saya mau dipersiapkan untuk mengerjakan pekerjaan pelayanan. Ulang. Saya siap untuk dipersiapkan untuk mengerjakan pekerjaan pelayanan. Sambung nih, sudah pintar nih. 1, 2, 3. Saya siap untuk dipersiapkan mengerjakan pekerjaan pelayanan. Saya mempercayai kalau kita sepakat untuk mengerjakan hal ini, gereja kita tidak akan sama lagi. Kita akan bergairah untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin.